membuat video protek anak Nisa dan pemeriksaan fisik. Selamat Selamat menonton! Silakan duduk Ibu. Ya Ibu. Oke. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Farha yang bertugas pelayanan pada pagi hari ini ya. Oke, Bu Farha. Baik, boleh dibantu Ibu dengan nama siapa? Ibu Sali. Oke, Ibu Sali ya. Sali. Sekarang Ibu Sali umur berapa? 25 tahun Ibu. Oke, 25 tahun ya. Apa Ibu berdomisili di sini? Bukan. Oh, di bukan ya. Jogja. Oke, di Jogja. Nah, kesini ikut suami berarti ya? Ya, itu suara perantau. Oke. Agama Islam ya? Iya Ibu. Oke. Pendidikan terakhir Ibu? S1 Ibu. Satu ya. Kesibukannya apa nih Ibu? Sebelum melahirkan saya bekerja, cuma setelah Oke. melahirkan saya jadi IRT. Oke, jadi RT ya. Alamat di sini di mana Ibu? Di Sumberboto Ibu. Boboto ya. Bisa dibantu Ibu dengan nama suami? Bapak Cino Ibu. Bapak Cenyol ya. Oke. Umur suami? 27 tahun. 27 tahun ya. Oke. Suku bangsa dan agamanya sama ya? Sama Sama ya. Pendidikan terakhir suami? S2 Ibu. S2 ya. Oke. Sama ya alamatnya Ibu? Ya. Oke. Kemudian Ibu kesini kenapa nih? Ada keluhan kah? Saya tuh pas hamil itu gak merasakan pusing dan pusingnya itu terus kadang pas masa anniversary ini saya mual gitu. Terus habis itu jahitan melahirkan saya itu agak sedikit nyeri ya. Oke, sedikit nyeri ya. Baik. Oke, saya izin tanya riwayat haidnya ya. Ibu riwayat haid pertamanya untuk menarche-nya kapan Ibu? 13 tahun. 13 tahun ya. Oke, biasanya siklusnya berapa hari nih? Biasanya sih kalau enggak 28, kalau enggak 29 ya. Hanya sekitar 8-9 ya? Oke, untuk warna darahnya Ibu? Warnanya merah, betul merah haid itu. Oke, merah haid ya. Ibu biasanya ganti pembalut itu berapa kali sehari? Biasanya saya karena banyak darah haidnya, Oke. kadang 5 kali sehari. Oke, 5 kali ya. Nggak apa-apa ya sambil dicek kalau misalnya emang kurang nyaman boleh diganti. Kemudian ada nyeri haid selama menstruasi? Ada sih, cuma ya kayak nyeri haid biasa aja gitu. Berapa hari biasanya nyerinya? Nyerinya pas di hari pertama aja sih. Oke, normal ya? Normal. Untuk lamanya biasanya berapa hari? 7 hari. 7 hari ya. Oke. Saya izin bertanya tentang persalinannya ya. Untuk tempat persalinannya di mana Ibu? Di rumah sakit Karyadi. Oke, Karyadi ya. Ditolong oleh bidan atau dokter? Dokter. Dokter ya. Oke. Lalu untuk masalah dalam persalinannya apakah ada? Nggak ada sih. Aman ya? Lancar aja. Oke, baik. Nah, keadaan bayinya gimana nih? Normal atau normal ada sih, normal sehat ya? aja, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, untuk jenis kelaminnya Laki-laki. laki-laki ya. Nah, Ibu tahu gak nih, ingat gak nih tanggal lahir anaknya? Kebetulan pas buat 17 Agustus. Wah, kemarin 17 Agustus. Oke. Jam 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 berapa nih? 8 malam. Oke, jam 8 malam ya. Kebetulan abis ini apa pas lagi lomba brojol. Oh, iya. ya baik. Alhamdulillah ya, laki-laki Iya. sehat. Oke, untuk riwayat kesehatan, apa Ibu lagi ada menderita penyakit atau ada yang Enggak gimana? sih. Tidak ada ya, tidak ada sih, riwayat ini. penyakit. Ya, aman. Untuk keluarga Ibu, apa ada riwayat penyakit menular atau turunan? Oh, kalau turunan sih biasanya hipertensi ya. Oh, Kalau hipertensi. enggak, diabetes ada. Oke. Ya. Tapi Kalau Ibu keluar aman? enggak aman. Saya aman ya, tidak punya diabetes. Ya, tidak ada. Oke. Apa sebelumnya Ibu pernah melakukan riwayat KB sebelum hamil pertama ini? Belum sih, Belum karena KB kan ya? hamil pertama ya. Ya, masih pengen punya anak Iya. ya? Oke, alhamdulillah soal seperti itu. Nah, untuk kebutuhan sehari-harinya, Ibu makannya rutin 3 kali sehari? Iya, 3 kali Saya sehari. rutin ya. Untuk nasi dan lauknya tolong diperhatiin ya Ibu agar asupannya terpenuhi ya. Lalu untuk buang air kecilnya lancar? Lancar. Lancar ya. Untuk BAB-nya apa sudah bisa atau masih itu? Waktu itu kan baru 30 hari ya habis melahirkannya. Masih agak nyeri gitu loh. Agak nyeri ya. Oke. Mungkin bisa untuk air minumnya Ibu?
Kebetulan saya 5 gelas sehari. Oh iya, itu ditambah ya biar karena minimal kita itu harus minum 8 gelas atau 2 Iya. liter. Jadi Bu bisa ditambah. Mungkin juga babnya biar lebih enak Bu, biar nggak lebih keras kan. Lalu untuk istirahatnya bagaimana? Apakah tercukupi? Istirahatnya kurang sih Bu, Oke. kan kalau bayi butuh 2 jam sekali Iya, gitu sulit betul. kan Bu. Jadi kurang istirahat. Kurang istirahat ya. Nanti bisa untuk kurang istirahatnya atau ibu misalnya malam itu lagi ngantuk bisa dibantu dengan pumping ya. Iya. Nanti dia si bapak aja yang untuk gantian gendong ya, nanti bisa dikasih tahu. Lalu untuk aktivitas fisiknya ibu bisa apa nih sekarang? Masih terbatas sih Masih karena terbatas, kan oke. masih agak nyari gitu Bu. Kayak terbatas ya. Lalu untuk kebiasaan nih, ibu ada kebiasaan merokok nggak? Enggak. Kayak nggak ada ya. Lalu untuk minuman beralkohol tidak ada. sih Bu. Apakah ada minum jamu-jamu obat-obatan? Enggak sih Bu, nggak takut saya. Iya, oke, nggak apa-apa ya ibu ya. Di fullkan pada makanan-makanan sehatnya ada di buku KIA-nya, nanti bisa dicek lagi ya. Iya. Lalu untuk ASI-nya apakah lancar ibu? Awal-awal melahirkan ya pada umumnya ya belum Iya. lancar. Cuma setelah saya konsumsi kartu udah lancar sekarang. Untuk bayinya apakah merespon dengan puting susunya? Ya, Respon ya. Berarti ibu menikah di umur berapa nih pertama? 24 tahun. 24 ya? Oke, Sudah langsung dikasih ngomongan ya. Wah, alhamdulillah ya. Berarti sudah berjalan 1 tahun ya. Ya, Oke, keadaan dengan keluarga bagaimana? Apakah respon bayi? baik sih sama ibu. Saat ibu hamil dibantu? Dia dibantu Oke, banget. alhamdulillah berarti. Baik, apakah ibu sudah mengetahui juga tentang manfaat ASI eksklusif? Sudah. Sudah ya? Dan untuk cara perawatan luka perineumnya, apakah ibu sudah mengetahui? Sudah. Kebetulan konsultan dokternya juga. Oke. Baik, untuk sejauh ini dilihat dari kebiasaan ibu sepertinya baik semua. Namun untuk memaksimalkan lelahnya ibu atau mungkin kurang tidur, ibu bisa minta bantuan bapak ya untuk gantian jaga si baby. Jadi ibu nggak kelelahan sendiri. Lalu untuk makannya bisa ditambah ya ibu sayur-sayurnya. Lalu ibu bisa minum vitamin juga nggak apa-apa ya. Oke. Kita lanjut ke pemeriksaan fisik ya ibu. Ayo. Mari silakan. Oke, Bu. Silakan Ibu bisa berdiri. Baik, ibu. Baik, perkenalkan, saya Bidan Saul yang bertugas untuk pemeriksaan fisik Ibu pada pagi hari ini. Tujuannya untuk mengevaluasi serta mengobservasi Ibu apakah ada gejala yang serius gitu. Jadi saya akan periksa ya Bu, silakan bisa berbaring Bu. Oke, ibu. Namanya Bu siapa ya Bu? Saya ibu Farha. Oh baik, dari mana ya Bu asalnya? Saya sih sebenarnya nggak asli sini ya bu, asalnya tuh dari Jogja terus kesini ke Suami. Oh seru ya Bu. Iya ibu. Tapi Berarti ada sekarang panas pernah banget ya bu. Iya, panas banget Bu Semarang. Di Jogja biasanya nggak sepanas ini bu. Iya, panas ya. Izin ya Bu. Oke. Ya ibu. Baik, untuk pertama-tama, Ibu mohon ini badannya geser sedikit ya Bu ke sini, Oh, iya. lurus. Ya. Pertama-tama, saya akan mengecek suhu tubuh Ibu ya Bu, pakai termometer. Bisa angkat tangan sedikit Bu untuk saya naruh termometer. Oke. Sembari nunggu termometer, ini ya saya tensi dulu ya Bu. Ya bu. Baik Ibu, sekarang saya akan menensi Ibu ya Bu. Ya bu. Izin ya Bu tangannya. Ya bu. Izin Bu, ini Pegang sebentar ya. Nah. Kalau udah kenceng Ibu,
Maaf ya kalau terlalu kenceng ya, soalnya biar maksimal aja. Cukup kenceng kok. Biasanya tensinya berapa, Bu? Waktu terakhir saya cek sih di 125 kan sih Bu. 110. Agak tinggi ya, Bu. Ya sih Bu. Tensinya ini Bu, 115 per 80 itu menandakan masih di ambang normal ya Bu. Nah untuk tensi normalnya itu minimal banget 90 per 60, sedangkan maksimalnya 120 per 80 ya Bu. Berarti kalau lebih dari itu Ya kalau lebih dari 130 itu udah hati-hati Bu, itu hipertensi. 130 per 90 itu udah hipertensi. Baik, maaf ya ini tangannya. Baik, ini saya ambil ya. Ya, Ibu. Apa? Oh ternyata 36,7 Ibu, normal ya Bu. Baik, selanjutnya saya akan mengecek denyut nadi ya Bu. Denyut nadi Ibu itu 65 ya 65 ya Bu. Untuk normalnya itu 60 sampai dengan 100 ya Ibu. Saya akan mengecek laju pernafasan Ibu ya Bu, bisa tarik nafas, terus nanti saya akan mengecek. Baik, laju pernafasan Ibu itu normal ya, masih 12 kali per menit ya Bu. Normalnya itu 12 sampai 20 kali per menit ya Bu untuk laju pernafasan. Selanjutnya saya akan memeriksa head to toe ya Bu. Izin memegang kepala ya Bu. Ya. Wah bagus Bu, ini kepalanya nggak ada benjolan ya Bu. Ini rambutnya juga bagus, hitam, normal, nggak mudah rontok kan Bu kalau menyusui ini? Sebenarnya waktu itu sempat rontok Bu, dikit sih, cuma sekarang udah nggak ada rontok kembali. Udah nggak rontok lagi ya? Ya nggak rontok. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa bagian muka ya Bu. Baik, ini untuk muka simetris ya Bu. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian mata ya Bu. Baik, untuk mata skleranya normal, putih bersih, terus juga bola matanya lancar. Terus pupilnya saya lihat ini sih refleks, jadi bagus banget sih. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian hidung ya Bu. Sakit nggak Bu? Normal ya Bu, ini nggak ada pembengkakan atau nggak ada pupil. Sejauh ini kalau misal pilek, ada rasa sakit nggak pileknya? Nggak ada sih Bu, normal bilang aja. Berarti nggak ada sinus ya, aman ya? Baik, saya akan mengecek mulut Ibu ya Bu. Normal Ibu, untuk mulutnya nggak ada gigi berlubang ya Bu, aman banget. Alhamdulillahnya. Lanjut ke telinga ya Bu. Mohon maaf izin untuk membuka tutup sedikit ya Bu. Untuk telinga itu normal sih Bu sejauh ini. Hanya ada sedikit kotoran, ini bisa dibersihkan di rumah lagi. Oke. Selanjutnya ke ini ya Bu, ke leher. Ada riwayat apa dulu ya Bu? Nggak ada sih Bu, tapi Aman sih Bu, ini agak sedikit besar ya Bu. Ini ambilnya sesak nggak? nggak kok. Oke. Lanjut ke ini ya Bu, bagian ketiak. Izin Ibu.
normal ibu, nggak ada pembengkakan ya di sebelah sini. Biasanya kan kalau ada yang aneh, pembengkakan tuh di sebelah sini ya bu, dicurigai ini bisa periksa. Lalu selanjutnya saya akan meriksa bagian dada ya bu, izin bu. Ada nyeri nggak bu kalau ditekan? Nggak ada sih Bu. Ini nggak ada nyeri yang secara signifikan ya bu? Nggak ada. Baik. Lalu saya akan memeriksa bagian perut nih bu, izin ya bu. Untuk perutnya normal sih bu, ini organnya nggak ada yang mengalami pembesaran pada organ perut ya bu, nggak ada pembengkakan juga. Apakah nyeri jika ditekan? Nggak ada kok. Aman ya bu. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa bagian tempat paha ya bu. Ya Bu. Sakit ibu? Nggak kok Bu. Baik, ini normal ya bu, ini nggak ada gejala pembengkakan. Nggak ada gejala pembengkakan ya bu. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa bagian ekstremitas yaitu tangan dan kaki ya bu. Saya ibu izin bu. Ada sakit bu kalau ditekan? Nggak ada kok. Baik, untuk kulitnya bagus ya bu. Kalau dipegang juga nggak sakit. Aman bu. Sakit nggak bu sebelah sini? Nggak kok. Baik, berarti untuk tangan normal dulu. Untuk kaki izin ibu. Ya. Kalau sakit ibu? Nggak ada Bu. Baik, berarti ini ada odem atau pembengkakan ya bu. Ya. Bu, untuk hasil dari ekstremitas antara kaki dan tangan itu bagus ya bu hasilnya, nggak ada pembengkakan atau apapun, tidak ada gejala apa. Selanjutnya saya minta ibu untuk duduk sebentar ya bu buat memeriksa refleks dan memeriksa ini punggung ya bu. Nah, refleksnya bagus ya bu. Ya Bu. Kopi satunya ya bu, izin. Nah ini refleksnya bagus, cuma agak kurang nice. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian punggung ibu ya bu, izin ya bu. Ya Bu. Ini tulangnya bagus bu, tegar, nggak ada benjolan yang abnormal ya bu. Ini normal. Baik. Baik ibu, untuk hasil pemeriksaan semuanya normal ibu, nggak ada yang abnormal yang perlu. Baik, apa ada yang dipertanyakan ibu? Sejauh ini tidak ada sih Bu, sudah jelas. Ya baik. Makasih ya bu, Ya, Ibu, semoga terima lekas kasih sembuh ya. ibu.